Aulia Uswatun akan menjelaskan tentang Kabupaten Bojonegoro. Nah, Bojonegoro merupakan kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi alam yang unggul, diantaranya wisata kayangan api, wayang tengul, kebun blimbing, dan lain-lain. Kalian tahu nggak sih di Bojonegoro banyak berbagai tempat wisatanya? Duh, jadi pengen ke sana. Kalian tahu kan, kebudayaan di Indonesia beragam. Salah satunya di Bojonegoro ada kearifan lokal yaitu bunga telang di Dusun Korgan, Kecamatan Purwosari yang didirikan oleh Bapak Suntoro. Selanjutnya akan ditemani oleh teman saya, Adelia Resti Laila, untuk melihat kearifan lokal yang ada di Purwosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Resti Laila dari SMA Negeri 1 Cepu yang akan mewawancarai kearifan lokal yang ada di sini. Kalian tahu nggak sih, perjalanan kami menuju ke tempat lokasi membutuhkan waktu setengah jam atau 8 km dari sini. Menurut kalian jauh nggak? Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung mewawancarai pemilik kearifan lokal yang ada di Purwosari. Bapak, Waalaikumsalam. mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Aulia Uswatun dan di belakang saya Nama saya Adelia Resti Laila. kami dari SMA Negeri 1 Cepu ingin meminta izin untuk mewawancarai mengenai industri batik dan juga bunga telang yang ada di Purwosari. Ya, Pak. Mohon maaf Bapak, apakah dengan memproduksi bunga telang dapat membantu perekonomian di keluarga Bapak? Ya, alhamdulillah selama ini produksi bunga telang, terutama yang pesanan-pesanan kayak wedang telang itu sangat membantu sekali untuk perekonomian keluarga saya ini. Apakah saat pandemi kemarin membuat produksi bunga telang menurun atau dampak pada industri pada saat COVID kemarin? Wah, justru pas pandemi itu produksi bunga telang, terutama yang wedang telang itu meningkat gratis, bukan menurun, tambah meningkat. Soalnya kan ini bunga telang ini kan yang termasuk dibuat wedang ini kan bisa untuk menambah imun, menjaga imunitas. Jadi waktu COVID-19 kemarin banyak pesanan, alhamdulillah, yang dari wedang telangnya yang original. Produksi apa saja yang bisa dihasilkan oleh industri bunga telang? Kalau bunga telang, olahan bunga telang sih sebenarnya banyak. Dari bunga telang itu bisa dibuat untuk pewarna makanan, sebagai biasanya ada nasi biru itu bunga telang itu ada ya. Terus yang ini original. Terus dawet telang itu juga bisa dibuat dawet telang. Terus es lumut telang itu yang biasa kita pasarkan dan banyak peminatnya. Itu dari pewarnanya dari larutan bunga telang ini yang direbus, dan pewarnanya dari itu bisa, jadi bisa biru, nanti bisa dicampur dengan Nutrijel, bisa. Jadi namanya kita pakai namanya es lumut telang, gitu. Banyak sebenarnya. Terus dibuat es krim itu juga bisa. Harapan bagi produksi bunga telang ini apa? Harapannya? Iya. Ya tadi, kalau harapan kita supaya warga itu semua bisa menanam tanaman bunga telang ini, karena kita semua tahu kalau bunga telang itu kan banyak manfaat, banyak khasiat. Jadi kalau setiap warga nanti bisa menanam dan bisa memanen bunga telang itu dan bisa dibuat minuman, nanti kan manfaatnya bisa terasa, khasiatnya bisa terasa. Seperti yang kita tahu itu kan khasiat bunga telang itu terutama untuk menjaga imun tubuh, juga sebenarnya untuk menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi, itu kan bisa banyak manfaat. Jadi kalau bisa itu harapan kita supaya semua warga itu bisa menanam bunga telang. Sebenarnya gampang kok nanami. Nanti ada biji yang sudah tua itu ditaruh di polybag atau itu sudah bisa tumbuh.
dia merambat, dikasih rambatan gitu ya gampang bisa. Nanti sekitar 2 atau 3 bulan itu sudah berbunga dan setiap hari berbunga. Dia setiap hari berbunga dan kalau diambil itu tambah banyak lagi bunganya. Tapi kalau nggak diambil dia akan akan jadi buah, nanti bunganya bisa berkurang gitu. Ya itu harapan kita supaya semua bisa menanam. Terima kasih ya Bapak atas waktunya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya mengenai batik. Oh batik, ya monggo. Apa? Menurut Bapak, apakah produksi batik ini turun-menurun atau inisiatif dari diri sendiri? Kalau turun-temurun sih tidak, karena kita dulu kan awalnya kita diberi pelatihan dari pihak kabupaten, waktu itu dinas perindustrian ya, di Springgap. Waktu itu kita dilatih tahun 2009 akhir ya. Waktu itu zaman Ibu Bupati itu punya ide bagaimana kalau Bojonegoro itu punya motif batik ciri khas Bojonegoro kan gitu. Jadi kita nggak turun-temurun dari orang tua, dari mbah-mbah itu bukan. Ya sejak tahun 2009 tadi kita dilatih untuk pelatihan membatik gitu. Motif khas apa saja yang ada di daerah ini? Daerah Bojonegoro mas ya. Kalau motif Bojonegoroan itu sebenarnya banyak. Dari tahun 2009 itu ada 9 motif. Di antaranya itu motif kayangan api, motif padi, terus yang motif-motif lama itu ada sekar jati, itu ada 9 waktu itu. Terus tahun 2014 itu ada pengembangan motif lagi dengan diadakannya lomba desain, itu ada tambah lagi 5 motif, jadi 14 motif. Terus yang 5 motif tahun 2014 itu yang buah-buahan itu loh, yang kayak pisang, terus mangga, salak, terus bunga rosella itu 5. Terus ada pengembangan lagi zaman Ibu Bupati yang sekarang ini, tambah berapa lagi saya nggak bisa ngitung. Itu terutama yang motif bengawan, motif padu pacal, terus motif kayangan api, itu ada banyak motif yang ada di Bojonegoro, terutama yang motif itu kan diambil dari apa yang ada di Bojonegoro itu. Kalau boleh saya tahu, motif khas batik Purwosari itu apa sih? Kalau khas Purwosari ya kalau khas Purwosari kita alhamdulillah kemarin baru aja ini tahun 2022 kemarin kita mematenkan motif bunga telang, namanya motif sekar telang gitu. Ciri khas Purwosari itu. Kalau skala luas kayak skala kabupaten itu belum. Ini ciri khas Purwosari, di lain kecamatan itu tidak ada, dan kebetulan itu kan sudah dipatenkan yang ya. Menurut Bapak tentang kearifan lokal batik bagi masyarakat? Kalau kearifan lokal, responnya kayak warga sini itu kurang ya. Jadi kita perlu sosialisasi, karena membatik itu kan warisan budaya nenek moyang, jadi perlu kita gali dan kita kembangkan lagi. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Ya, selamat siang dengan saya Pak ya. Maaf mencuri waktunya sebentar. Saya mau wawancara Bapak boleh? Siap, sangat boleh sekali. Waktu itu langsung saja ya Pak. Kalau boleh tahu, Bapak tahu produksi batik yang Bapak pakai ini? Saya tahu batik ini dari sumber pengetahuan orang, juga dari media sosial, juga dari historinya yang dimiliki ownernya juga. Lalu apa yang membuat Anda membeli batik ini sekitar Bapak Sembara? Yang pertama jelas kualitasnya sangat bagus.
pastinya itu selalu mengikuti dengan termasuk ya bisa pakai ini. Selanjutnya, dari sekian banyak motif yang diproduksi Bapak Sundoro, motif apa yang menurut Pak Andika yang paling menarik? Saya paling suka yang batik telang ini, tapi sebelumnya memang Pak Sundoro itu mempunyai batik motif tenggul, dan tapi yang saya paling suka batik telang ini karena motifnya itu beragam, bervariasi daripada yang lainnya, sekaligus ini juga sudah istilahnya sudah didaftarkan legalitasnya, jadi sudah kayak istilahnya produk ini sudah terakui. Sebagian pembeli bagaimana pendapat Bapak tentang produksi batik yang dikembangkan di Pulau Sari? Nah, saya kira dikembangkan cukup baik sekali, dan pada saat ini sudah merambat ke luar daerah ya. Bahkan kemarin saya juga pernah melihat batik dari Bapak Sundoro ini pernah dipakai oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata, dan juga sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat Bojonegoro, dan tentunya juga dari Jawa Timur. Kemarin waktu datang ke Bapak Sundoro ini juga sudah memberikan apresiasi kepada batik yang hasil buatan dari Bapak Sundoro. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf, jika Bapak mengizinkan, saya dan juga rekan-rekan saya ingin melihat cara proses pembuatan batik dan juga wedang. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti bisa. Kebetulan ini nanti kan waktu proses, pas proses ini bisa nanti dilihat-lihat. Monggo, silakan nggak apa-apa. Dengan senang hati. Waktu yang diluangkan, saya sebagai perwakilan dengan teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih juga oleh-olehnya Pak. Sama-sama. Saya juga terima kasih sudah adik-adik sudah berkunjung di Yani Batik di Jemari Kreatif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya Pak. Ya, monggo. Behind the scene. Rolling. Action. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. Wait a minute. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terang
rasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Udah gak buat tambah.